A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila ad-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati kepada pengurus musalla Baitul Amal, yang sama-sama kami hormati kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemuda dan pemudi, seluruh kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, terlebih nikmat kesempatan, sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam rumah Allah yang sama-sama kita cintai, dalam rangka berubudiyah, bertaqarrub, mendekatkan diri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sewaktu kita hidup di atas dunia, semuanya dalam buku catatan nantinya dinilai oleh Allah sebagai pahala. Amin ya rabbal. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Allah, semoga dicurahkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah semakin hari jamaah kita melaksanakan ibadah semakin maju safnya ke depan. Ini ibaratkan menggola Bapak Ibu ya, sia yang lapih ke final itu tuh yang kabar juara besok. Mudah-mudahan Ramadan berlalu, hendaknya kita tetap istiqamah melaksanakan ritual ibadah yang telah kita latih di bulan suci Ramadan dan di bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan, lanjutan ceramah kajian kita beberapa waktu yang lampau, yaitu adab-adab sebelum masuk masjid, adab-adab di dalam masjid, dan apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita beribadah di dalam masjid. Kenapa kita beradab? Supaya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan. Nah, berapa banyak orang yang beribadah di dalam masjid tapi hati tidak tenang, pikiran kacau. Apa sebab? Salah satunya tidak menjaga adab akhlak ketika dia berada di rumah Allah, ataupun di tempat ibadah, ataupun di masjid, ataupun di musala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan, setelah asfus salam, setelah kita ucapkan salam, hukum menjawab salam itu ada dua yang kemarin yang telah kita kaji. Hukum menjawab salam itu ada dua, yang pertama wajib, yang kedua fardu kifayah. Mana itu wajib kita menjawab salam? Apabila tertuju ke diri kita pribadi. Lalu orang
mengucapkan salam ke awak, assalamualaikum niang gitu. Maka wajib kita menjawab waalaikumsalam. Tidak hanya adab ketika di dalam masjid, dimanapun tempat yang baik-baik, selalu kita ucapkan salam, selalu kita jawab salam. Apa susahnya kita untuk menebarkan asfus salam, menebarkan salam. Setelah kita ucapkan salam, lalu kemudian adab selanjutnya, jangan langsung duduk ketika kita masuk ke dalam tempat ibadah, masuk ke dalam masjid, masuk ke rumah Allah, jangan langsung duduk. Jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Itu adab selanjutnya. Jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Andaikan orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu tahu baga gadang dosue, maka kecil Rasulullah lebih baik dia tegak berdiri selama 40 tahun, sampai kali musim. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk ke dalam masjid, kalau lagi orang sholat jangan lewat di hadapan, apalagi nyolah pakai sutra. Maka Rasulullah itu dulu rukizat lahu anazatun. Rukizat lahu anazatun. Anazatun tombak. Ditancapkannya dek Rasulullah itu tombak di padang pasir tuh. Kalau lewat kawan tuh lewatlah, lewat sahabat yang lain lewatlah, lewat binatang pun lewatlah. Sebab sudah menggunakan sutra. Itu namanya sutra, kain pembatas. Apabila kain kau lah ditutui, maka silahkan lewat di hadapannya. Tidak apa-apa. Bara ukurannya sutra tu boleh 30 cm, boleh sampai puluh cm. 3 tirak, jaraknya sekitar 3 siku awak. Tiangku boleh tidak dijadikan sutra? Boleh. Orang boleh tidak dijadikan sutra? Boleh. Maka bapak-bapak, kalau lagi orang sholat di belakang awak, dijadikannya awak sebagai sutra, pembatas. Maka jangan lari dulu. Kau kadang-kadang lah dijadikannya sutra, lari kabur dulu atau menghindar ya. Tidak, tetap saja di situ sampai inyo siap melaksanakan sholat. Maka kadang-kala Bapak Ibu, kita menyalahkan orang lewat di hadapan awak sedang sholat, sementara kita hendak membuat sutra. Maka ibu-ibu kadang-kadang paye kama-kama dibawa tas ya. Kau sholat diletaknya tas itu di muka. Kau lewatlah. Maka ada gerakan timbul dalam sholat. Boleh tidak gerakan timbul dalam sholat? Boleh. Apabila orang tu lewatnya, lah kita buat sutra, lewat juga baru boleh. Maka boleh di stop dengan tangan awak seperti itu. Apa mau kasih ijang lewat ambo sedang sholat. Jangan beko di mode kuat, mode kuat kecil lawan. Basilik jadi. Bagi orang yang paham, yang sudah mengaji, yang tahu ilmu. Bagi orang yang tidak tahu lewat minta itu. Maka Bapak Ibu diusahakan adab kita sebelum ketika kita masuk ke dalam masjid, andaikan tidak di musola di kampung awak, kau di madimah bisa kok rami orang tu, diusahakan lah jangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Di antara orang yang sholat tu boleh lewat. Aku kadang-kadang lah jalih nyota lambe, di muku lah banyak orang sholat, nyelono masuk main ke muku tu, tidak boleh. Andaikan dia tahu berapa besar dosanya, lebih baik dia tegak berdiri selama 40 tahun daripada melintasi orang yang sedang salat. Itu adab-adab ketika kita masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian hendaklah dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat. Itu adab selanjutnya. Boleh hendak kita masuk ke dalam musola kau langsung duduk yang mau tajuk kawan? Boleh atau tidak? Boleh, tapi tidak beradab. Hendaklah dia menunaikan salat sunnah 2 rakaat minimal, tapi cari rakaat itu dulu. Aku kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke dalam masjid, sebaiknya jangan langsung duduk kecuali dia tunaikan salat sunnah 2 rakaat. Itulah yang dimaksud dengan salat sunnah tahiyatul masjid.
Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita jauh kama-kama singgah di masjid, diusahakan sholat sunnah 2 rakaat. Kau kadang-kadang singgah di masjid pai kaye menya. Bekor bulan ku catatannya singgah di masjid mana tuh pipis. Sebaiknya kita tunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Biswa masjid tempat ibadah yang pernah kita singgahi, pernah kita sholat di sana, sholat sunnah tahiyatul masjid, masjid musola surau itu besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari waktu dulu, kalau masih panjang waktu go, tunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi andai kata awak tiba di masjid orang azan, mana yang lebih afdal? Mendengarkan dan menjawab azan tadi. Kalau lah selesai azan, salat sunnah qabliyah yang kita kiajuan maka batallah salat sunnah tahiyatul masjid. Maka Bapak Ibu, sarancae kita pai ke masjid, kau datanglah sebelum azan dikumandangkan, supaya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Kamu bisa lihat tadi ibu-ibu sebagian lah banyak yang tiba sabalun azan dikumandangkan. Lah ibu-ibu yang capek tiba jago lah salat sunnah tahiyatul masjidnya. Alhamdulillah, luar biasa pahala. Lah lalu kemudian setelah dia tunaikan salat sunnah 2 rakaat, lalu kemudian sebaiknya dia bertasbih terlebih dahulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, atau bersolawat, atau berzikir, atau beristighfar, atau baca Quran. Itu lebih elok. Kadang tiba di masjid langsung muntah di kawan. Itu tidak berada. Lalu kemudian apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid? Yang pertama, jangan memperkarakan urusan dunia ketika kita berada di dalam masjid. Jangan mempersoalkan perkara dunia ketika kita berada di dalam masjid. Anu contohnya umpamanya, kau hari nak karayu kalian. Jadi orang kampung kau pemuda nak membuat acara pemuda. Diundanglah organ tunggal misalkan. Diundang organ tunggal di mana tempat musyawarah di musola Baitul Amal. Engkau tidak boleh tu. Tidak berada. Di mana musyawarah? Di luar musola. Di luar atau di halaman tu lihat, atau di tempat-tempat yang lain silahkan. Sebab ikut tempat ibadah, bukan mempersoalkan perkara dunia ketika kita berada di tempat ibadah. Andai kata lain yang mengiajuan demikian, musyawarah demi kepentingan dunia nyangnya, ndak lain manfaat untuk musola godah. Mangko buliah kecik Rasulullah orang tu didoaan pendek umur. Capeklah mati naik. Buliah. Oh nak bisa ada ustaz yang musyawarah tu keluarga kami cik. Lalu kemudian apa larangan selanjutnya yang tidak boleh kita lakukan di dalam masjid? Jangan berjual beli di dalam masjid. Tidak boleh. Secara akadnya, kuah mau jual kuah, itu tidak boleh tuh di dalam masjid. Akan tetapi kalau seandainya hanya menawarkan boleh. Beko kalau seandainya nak membeli Al-Quran, lain mau bawa dia teh mobil, beko pulang dari siko, silahkan ambil. Itu nampak tu dah. Tapi kalau akadnya langsung berinteraksi jual beli di dalam masjid tempat ibadah, tidak boleh. Walaupun menjual pakaian ibadah, walaupun hanya menjual mukena, tetap tidak boleh. Walaupun menjual tasbih juga tidak boleh. Walaupun menjual peci, parfum, segala macamnya pakaian ibadah, tetap tidak boleh, tidak dibenarkan kita berjual beli di dalam masjid. Kok kadang-kadang sampai menjual paket di dalam masjid. Sampai menjual bakwan ke dalam masjid tu. Untuk orang berhukum. Tidak boleh ada. Di mana berjual beli itu? Di luar masjid. Kalau seandainya Bapak Ibu melihat yang demikian, lain yang berniaga, berdagang jual beli di dalam masjid, boleh didoan dagangannya cako tidak laku sama sekali. Jangan laku boleh kita doa nanti itu. Sebab bukan pada tempatnya. Nyolai yang bisa kita kiajuan di pasar, tidak boleh kita bawa ke masjid. Ada ucapan awak yang mungkin bisa kita ucapkan di kadai, di rumah awak, di jalan, tidak boleh kita ucapkan di tempat ibadah.
Dan yang terakhir, larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid, jangan meribah ataupun mempatuyaan orang ketika awak berada di dalam masjid. Kadang pergi ke masjid itu untuk memperbincangkan orangnya, atau jelek siang tua lah rumah lu gini gimana itu. Jangan sampai Bapak Ibu kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi kita jagolah adab-adab ketika kita berada di dalam masjid sebelum masuk masjid, dan apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan di dalam masjid, supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita beribadah ke dalam masjid jauh-jauh latih, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Apa sebab? Karena tidak menjaga adab. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kata-kata yang salah kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.